Halo, bertemu lagi dengan saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang trauma, luka batin, dan kesehatan mental. Nah, berikut ini temanya adalah kenapa saat ulang tahun menjadi tidak bahagia. Setidaknya ada 7 penyebabnya, alasannya. Yuk, kita mulai. Yang pertama, mereka merasa lewat gitu aja. Hah, sudah ulang tahun lagi. Kerasa seperti lewat dalam tanda kutip ya, nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya mungkin monoton gini-gini aja, nggak ada perubahan nggak ada sesuatu yang wow dalam kehidupannya, lewat aja, paham ya? Dan itu menjadi wah, momen ini kok nggak ada yang tak inget ya, di tahun sebelumnya aku sudah berhasil apa, belajar apa, mencapai apa, itu tidak terjadi, lewat aja. Terus teringat dengan beban diri sendiri, maksudnya oke, saya sudah ulang tahun, maka misalnya ya, saya sudah berumur misalnya 21 tahun dan keluarga kami sudah menyatakan bahwa 21 tahun kamu bukan beban keluarga, tidak ada uang jajan, maka kamu harus cari kerja, kamu harus apapun, tak tahu, mungkin kamu harus bayar asuransi, kamu harus bayar STNK sepeda motormu sendiri atau mobilmu sendiri, kamu sudah harus mungkin bayar sesuatu yang sifatnya tanggungan Anda sendiri, seperti itu. Paham ya? Berikutnya adalah dibandingkan dengan orang lain di mana start dan tujuannya juga nggak sama. Jadi misalnya, kamu sudah 29 tahun ini si A sudah menikah dan punya anak, padahal tujuan hidup Anda juga bukan mau nikah cepat-cepat, atau startnya Anda juga sampai Anda usia misalnya 29, Anda belum terlalu serius memiliki pasangan hidup untuk mendampingin Anda sedang fokus pada tujuan yang berbeda. Misalnya Anda sedang fokus pada karir Anda, sedang fokus pada pekerjaan Anda, atau sedang sesuatu yang sedang Anda bangun. Paham ya? Nah, berikutnya lagi, beberapa merasa jengkel dengan diri sendiri karena tidak mencapai apa-apa. Jadi, saya tidak punya prestasi selama saya hidup ini, saya tidak ingat prestasinya itu apa. Selalu hidup ya gini-gini saja. Jadi ini biasanya karena apa ya? Karena hidup sering dibanding-bandingkan. Mungkin karena tahun lalu dia dibandingkan dengan si A, B, C, dan D yang kamu umur berapa sekarang? Oh, di usia sekian dia sudah mencapai level manajer loh, sudah bisa beli mobil sendiri, sudah mulai nyicil rumah, sudah ada calon pasangan hidupnya, sudah menikah. Nah, itu menakutkan buat Anda pada saat Anda mau ulang tahun depannya. Gitu. Ada beban tersendiri. Jadi sekarang manusia jauh lebih kompleks masalahnya. Ulang tahun bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi kadang-kadang mereka bisa nangis sendiri di kamar. Teringat hal buruk di ulang tahun sebelumnya, orang terdekat kecelakaan atau meninggal. Jadi pada saat momen mendekati ulang tahun atau pada saat ulang tahun itu ada kejadian yang gak enak. Misalnya ada orang terdekatnya kecelakaan atau meninggal, misalnya itu omnya, kakeknya, neneknya, atau mungkin orang tuanya, dia ada kejadian tidak mengenakan di sana. Teringat, atau bisa apa saja lah, teringat pokoknya hal buruk di ulang tahun sebelumnya, sehingga ulang tahun menjadi kesannya menjadi pengingat hal yang belum bisa dia lepaskan. Berikutnya ada acara keluarga di mana ada orang yang tidak disuka. Misal contohnya begini, keluarga Anda punya kebiasaan kalau orang ulang tahun itu selalu mengundang keluarga besar atau keluarga yang dekat lah, satu kota dengan Anda. Nah, kebetulan anggota keluarganya itu ada yang membuat Anda trauma, atau Anda nggak suka, atau apapun, Anda pernah punya pengalaman tidak enak, bahkan mungkin ada konflik di antara Anda dan Anda merasa konflik, dianya enggak, dia datang aja, dan itu menjadi hal yang tidak mengenakan.
Berikutnya lagi, menerima beban baru yang diberikan orang tua atau pihak yang diorangtuakan. Jadi menerima beban baru yang diberikan orang tua atau pihak yang diorangtuakan. Jadi bukan jadi orang tua saja, mungkin kakeknya, neneknya, omnya. Ya sudah, kamu sekarang sudah dewasa ya, mulai saat ini kamu apa berikutnya? Kamu yang bantu biaya adikmu, kamu bantu biaya A, biaya B, biaya C, yang jadinya membuat kita seakan-akan terlihat itu tidak membuat kita beban, yang tidak membuat kita bisa bebas lagi, seperti ada beban yang berat dalam kehidupan. Oke, kurang lebih ada 7 itu alasannya kenapa orang waktu ulang tahun menjadi tidak bahagia. Kalau Anda ingin belajar tentang healing, tentang emosi, tentang bagaimana penanganannya, Anda bisa ikut program yang saya buat dalam waktu dekat. Program ini sangat jarang saya buat, setahun sekali juga belum tentu. Lebih kurang 10 hari kita akan belajar. Kita akan belajar untuk memulihkan emosi selama 10 hari. Jika Anda ingin belajar lebih dalam, Anda bisa hubungi admin, link yang sudah diberikan, dan di sana Anda bisa dapatkan video edukasi dan detail materi yang akan kita pelajari lebih kurang selama 10 hari. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video lain.